Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita masuk ke dalam praktikum seri ke-16 untuk topik pada kesempatan kali ini adalah multivariate normal distribution. Kita fokuskan kepada bivariate normal distribution. Nah, kita ingat kalau dia univariat atau parameter tunggal, distribusi normal ini gambarnya seperti kurva bel, oke, seimbang, setangkup kurva bel, oke. Nah, sekarang pada persamaan 4.4 seperti yang Anda lihat itu adalah fungsi dari bivariate normal distribution. Ada P di situ banyak parameternya. Ada sigma itu adalah matrik variance covariance. Ada nu adalah matrik rata-rata. Nah, teori mengenai statistik deskriptif tentang matrik variance covariance, matrik variasi, korelasi itu sudah kita bahas pada pertemuan kuliah. Nah, permasalahan sekarang adalah ketika kita bahas dari 4.4 ke 4.6, ini seru ini. Nah, kawan-kawan yang mahasiswa yang masuk pada minggu yang lalu ini tentu sudah sangat memahami bagaimana 4.4 berubah menjadi 4.6. Nah, 4.6 inilah yang akan menghasilkan gambar seperti gambar di bawah. Ada sebelah kiri itu adalah bivariat normal untuk variasi standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2, tapi untuk korelasi 1 dan 2-nya itu adalah 0, sedangkan gambar sebelah kanan yang agak tipis itu adalah juga variasi standar deviasi 1, standar deviasi 2-nya sama dan korelasinya 0,75. Nah, ini di sini pembahasan kita yang agak seru kemarin waktu mahasiswa masuk bagaimana menurunkan rumus 4.6. Nah, insya Allah ke depan akan kita coba tayangkan dalam teori di Rado Institute. Nah, pada saat ini kita tentu meyakini bahwa menggambar seperti gambar 42 itu tentu tidak bisa manual. Beda dengan univariat. Univariat itu kan hanya dimensi 2. Nah, kalau sudah dimensi 3 itu akan terbentuk volume atau ruang. Nah, tentu di sini akan membutuhkan alat bantu software R. Nah, jadi intinya adalah bivariate normal distribution pada 4.4 sudah kita bahas di perkuliahan untuk mahasiswa saya. Nah, menurunkan 4 sampai 4.6 itu juga hal yang sangat luar biasa. Nah, kita coba lihat R kita. Kita akan bahas bagaimana menghasilkan gambar seperti ini. Kita akan share screen R kita. Ini R kita. Nah, ini dia. Jadi yang pertama ini adalah kalau kita bahas dari yang saya sorot ini untuk gambar yang pertama, di mana korelasinya itu 0, sedangkan standar deviasinya sama tadi, kita anggap sama-sama 0,5. Nah, rata-rata satunya 3, rata-rata duanya adalah 2. Nah, ini adalah, nah ini dari sini. Nah, ini adalah fungsi yang 4.6. Ini fungsi 4.6. Nah, sedangkan yang di bawahnya adalah operasi dari untuk menghasilkan gambar 3 dimensi atau ruang tadi. Jadi datanya kita ambil, X itu dari 0 sampai 5 untuk panjang data 50, Y juga sama dengan X. Lalu ingat ini adalah yang saya sorot ini adalah merupakan persamaan 4.6 yang kita robah ke dalam bentuk coding pemrograman R. Jadi kalau kita coba lihat, ada nanti gambar alas permukaannya kita sebut dengan perspektif permukaannya, sedangkan kontur nanti adalah alas. Oke, ada permukaan, ada alas. Nah, kita lihat coba langsung saja gambarnya, kita run saja. Kita run, edit, run selection, run all. Nah, ini tadi dia. Nah, ini gambar yang kita peroleh tadi. Ini permukaan untuk row 12, korelasi 12-nya 0, datanya 0 sampai 5, oke, 0 sampai 5 X, 0 sampai 5 Y. Nah, ini berupa volume. Nah, alasnya ini konturnya, ini alasnya.
Nah, alasnya inilah nanti yang berperan dalam menentukan teori-teori berikutnya, apakah diterima atau ditolak suatu hipotesis, dan seterusnya. Sini berperan nanti pada alasnya. Nah, kita coba lihat untuk yang row-nya. Untuk yang row-nya, ini dia. Berikut gambarnya, data ini untuk row-nya 0,75, korelasi 0,75, sedangkan standar deviasi sama-sama 0,5 kita ambil. New satunya 3, new 2-nya 2. Ingat, dia ini dua variabel. Dua variabel. Nah, ini adalah fungsi yang sama seperti fungsi yang kita bicarakan pada 4.6. Oke, kita run datanya 5 sampai 10. Kita coba run seperti apa gambarnya. Kita tengok Windows ke grafik. Nah, ini dia agak tipis. Dia menipis gambarnya, beda dengan tadi. Karena korelasinya besar. Jadi kalau korelasi besar tentu dia menipis. Oke. Seperti korelasinya 0,75. Alasnya menipis. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dicermati oleh mahasiswa kita. Karena kalau tidak kita cermati dengan baik teori-teori seperti ini, saya rasa mungkin kurang lengkap pengetahuan mahasiswa nanti bagaimana melihat suatu buku yang ada gambar, lalu bagaimana mewujudkan gambarnya, tentu haruslah mahasiswa bisa memahami konsepnya dengan baik. Nah, itu tugas dari Rado Institute untuk membimbing mahasiswa kita dalam sesi-sesi, berbagai sesi di Rado Institute, ada tanya jawab, ada praktikum, ada riset artikel. Oke, saya rasa praktikum seri ke-16 itu cukup menarik. Nah, bagaimana turunan persamaan 4.6 akan kita bahas nanti berikutnya pada sesi-sesi yang lain. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.